A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Maskarepet episode yang ke-72. Selamat mendengarkan. Pada saat itu bukan hanya orang-orang yang berwajah kasar yang mengalami kesulitan, namun orang bercabang lebat yang selalu percaya dengan kemampuan itu pun akhirnya telah terdesak pula. Panjalu pun telah bertempur dengan keras, meskipun ia tidak berteriak-teriak seperti lawannya. Namun hentakan-hentakan serangannya kadang-kadang sangat mengejutkan lawannya. Sesekali Panjalu memang harus berluncat surut, namun seakan-akan ia sekedar membuat ancang-ancang. Karena sekejap kemudian, dengan tiba-tiba saja ilmunya telah dihentakkannya melipat lawannya yang kebingungan itu. Tiba-tiba orang bercabang lebat itu telah berdesak-desak. Tetapi yang terdengar kemudian adalah umpatan-umpatan kasar. Dengan lompatan panjang, orang bercabang lebat itu telah menjauhi Panjalu. Terasa ujung senjata Panjalu telah menggores pundaknya. "Tian!" teriaknya, "kau melukai-ku." Panjalu memang merasakan pada tangannya bahwa ujung senjatanya telah berhasil menyentuh lawannya. Karena itu, maka teriakan lawannya itu telah meyakinkannya bahwa ia benar-benar telah berhasil melukainya. Karena itu, maka dengan nada datar ia berkata, "Menyerahlah, tutup mulutmu." Geram orang bercabang lebat itu. "Kau sangka aku siapa? Aku tidak akan mengenal menyerah selama aku masih mampu menggerakkan senjataku. Kau sudah terluka. Jika darah itu semakin banyak yang mengalir, maka kau benar-benar akan tidak mampu lagi menggerakkan senjatamu," sahut Panjalu. Namun orang bercabang lebat itu tidak menghiraukannya. Dengan kasar dan bahkan liar, orang itu menyerang Panjalu. Namun Panjalu pun menjadi gerak, meskipun ia masih tetap memperhatikan paugeran dalam olah kanuragan. Namun serangannya menjadi semakin garang sehingga lawannya pun menjadi semakin terdesak. Sekali lagi ketika Panjalu menjulurkan senjatanya mendatar. Di sela-sela inan senjata lawannya, maka orang bercabang itu mengumpat sambil mengaduh. Ternyata ujung senjata Panjalu telah mengenai pinggangnya. Meskipun tidak begitu dalam, namun luka itu pun telah meneteskan darah segarnya. Sementara orang yang berwajah kasar yang bertempur di sisi lain mendengar kawannya itu mengumpat-umpat sambil mengeluh. Dengan demikian maka ia pun mengerti bahwa kawannya itu telah terluka. Kemarahnya pun semakin menghentak di dadanya. Karena itu maka orang berwajah kasar itu pun bertempur semakin garang. Pedangnya berputar semakin cepat. Terayun mendatar, menusuk dan kemudian menyambar ke arah dada. Namun tidak segores pun berhasil mengenai kulit lawannya. Bahkan dalam pada itu, ujung senjata orang kepercayaan Ki Jagabayana yang bagaikan sengat 1000 tahun mengitari tubuh orang berwajah kasar. Ketika terasa sambaran angin pada kulitnya karena ayunan pedang lawannya, rasa-rasanya kulit orang berwajah kasar itu mengkirik. Namun bagaimanapun juga orang berwajah kasar itu tidak dapat mengingkari kenyataan. Ternyata orang kepercayaan Ki Jaga itu memang memiliki ketangkasan yang tidak dapat diimbanginya. Ujung senjata itu bergerak terlalu cepat sehingga pedang orang berwajah kasar tidak sempat menangkis ketika ujung pedang itu mulai menyentuh kulitnya. Namun
Ujung pedang itu belum benar-benar melukainya. Jika darahnya mulai mengembun karena luka-lukanya, maka luka itu sama sekali belum berarti. Orang berwajah kasar itu masih mampu bertempur dengan cepat dan ayunan-ayunan pedang yang menggetarkan jantung. Namun bagi lawannya yang mampu bergerak cepat itu, serangan-serangannya tidak banyak memberi arti. Bahkan semakin lama sentuhan-sentuhan senjata lawannya semakin sering mengenai kulitnya. Hanya goresan-goresan kecil yang kemudian terdapat pada tubuhnya, namun semakin lama semakin banyak. Dalam pada itu, maka orang kepercayaan Ki Jagayabaya pun kemudian berkata, "Kisanak, apakah Kisanak tetap tidak mau menyerah?" "Tutup mulutmu," geram orang yang berwajah kasar. "Kau sangka bahwa kau sudah berhasil dengan permainan itu? Sebentar lagi kau akan mati oleh senjataku dan mayatmu akan menjadi makanan binatang buas. Tidak yang mengetahui tentang perbuatanku. Sudah tentu banyak yang mengetahui tentang perbuatanmu itu Kisanak. Para penghuni patungan ini saksinya." "Idiot!" geram orang berwajah kasar itu. "Aku akan melumatkan nyawa orang yang berusaha menghalangi rencanaku. Menghalangi kesenanganku siapapun orang itu. Hahaha. Ternyata kau yang sudah gila Kisanak. Ternyata tertawa orang kepercayaan Ki Jagayabaya itu sangat menyakitkan hati orang berwajah kasar. Sekali lagi ia berusaha untuk mengentakkan ilmunya. Namun sekali lagi ia menerima satu kenyataan bahwa lawannya memang memiliki kemampuan melampaui kemampuannya. Orang kepercayaan Ki Jagayabaya yang sengaja membangkitkan kemarahan lawannya itu pun telah bersiap sepenuhnya melawan kemarahan orang berwajah kasar itu. Ketika serangan lawannya datang bagaikan ombak, orang kepercayaan Ki Jagayabaya sama sekali tidak mengalami kesulitan apapun juga. Bahkan semakin lawannya marah, maka serangan-serangan menjadi semakin tidak terarah. Namun yang tidak kalah sengitnya adalah pertempuran antara Panjalu dengan orang bercabang lebat. Agak berbeda dengan orang kepercayaan Ki Jagayabaya yang masih selalu dapat mengekang diri, sehingga ujung senjatanya tidak langsung menghujam tubuh lawan, maka Panjalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghancurkan lawannya setelah tawarannya untuk menyerah ditolak. Dalam serangan-serangan berikutnya, Panjalu benar-benar telah membatasi kemungkinan gerak lawannya yang kemudian hanya dapat berloncatan menghindar. Ketika sebuah goresan lagi melukai lawannya, maka Panjalu masih mencoba sekali berkata, "Menyerahlah. Kesempatan ini adalah kesempatan terakhir bagimu." Tetapi yang kemudian terjadi telah membuat Panjalu semakin marah. Orang itu tidak memenuhi tawaran itu. Justru serta-merta telah menyerang Panjalu dengan kerangnya. Hampir saja ujung senjatanya mengenai keningnya. Sehingga karena itu, maka ia pun telah dengan tergesa-gesa mengelak. Bahkan hampir saja Panjalu jatuh terperosok ke dalam semak-semak berduri yang banyak bertebaran di dekat kebun kosong tersebut. Panjalu menjadi semakin marah karenanya. Karena itu maka serangan berikutnya telah datang bagaikan badai. Senjatanya berputar semakin cepat, sesekali menyerang dengan ayunan mendatar, sekali-sekali mematuk dan sekali-sekali menebas lengan. Orang bercabang lebat benar-benar telah terdesak. Sekali lagi sebuah goresan telah mengunyah tubuhnya. Tepat mengenai lambungnya. Orang itu mengelak kesakitan, namun Panjalu tidak menghentikan serangannya. Justru dalam kesempatan itu ia memburu lawannya. Dalam keadaan yang sulit, maka Panjalu yang marah itu mengayunkan pedangnya mendatar. Lawannya masih sempat meloncat surut, namun Panjalu dengan cepat membunuhnya dengan senjata terjulur. Orang bercabang
Lepas itu berteriak nyaring. Namun suaranya putus. Senjata panjang itu telah mengakhirinya. Ketika senjata itu ditarik, maka tubuh lawannya itu pun jatuh terjerembab dan orang itu pun terdiam untuk selamanya. Di sisi lain, pertempuran antara orang kepercayaan Ki Jagabaya dengan orang berwajah kasar dengan serunya masih berlangsung. Namun, demikianlah episode 72 cerita Jenderal Mas Karepet, dan nantikanlah episode selanjutnya. Bila mana ada yang berkenan subscribe, like, dan berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.